Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem, suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
sejahtera Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba, kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini, keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya menemukan pesan yang kalimatnya cukup panjang, tetapi bagi saya menarik juga. Tulisan itu adalah bunyinya demikian. Katanya ingin ketemu Tuhan, tetapi ketika Tuhan serius mau memanggil kamu untuk ketemu, tetapi justru kamu menyuruh orang lain yang ketemu lebih dahulu. Paham dari kalimat ini? Paham, oke. Ya, artinya katanya kita serius, pengen ketemu Tuhan, pengen dekat dengan Tuhan, tetapi ketika Tuhan serius memanggil kamu untuk ketemu, kita malah gak berani untuk dipanggil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memang pada dasarnya semua manusia termasuk kita itu takut mengalami peristiwa kematian. Takut mengalami peristiwa kematian. Tetapi mau tidak mau bahwa itu pasti juga akan datang melanda kita. Mau tidak mau itu pasti datang. Dengan cara apapun kita mengusahakan, tapi kalau itu saatnya datang, pasti akan datang juga. Kalau umpama saya sebagai Tuhan, saya bertanya kepada Anda, besok kamu saya panggil, tetapi kamu akan saya beri keselamatan masuk surga. Atau pilih, kamu akan saya panggil nanti sekian puluh tahun yang akan datang, tetapi belum jelas kamu masuk surga atau neraka. Anda pilih yang mana? Besok siap? Iya, maaf, sing tuwek-tuweke siap. Sing ijek gembagah nom itu ya, yang masih muda ini pasti alah sok wae bejo-bejan ya toh, untung-untungan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa mengelak dari saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memahami misteri tentang kematian, kemudian juga pesan-pesan bacaan dari hari ini, sebenarnya harus kita berefleksi atau kita berpikir ke belakang pada perayaan minggu kemarin, yaitu Hari Raja Yesus, Raja semesta alam. Kita harus merujuk ke belakang, ke sana. Jadi di mana di situ kita sebagai orang beriman mengakui toh kalau Kristus itu Raja kita. Siapa yang nggak mengakui? Setuju Yesus Raja kita? Baik. Dia seorang raja, lalu kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Sang Raja. Dan
Ketika dia meminta sesuatu dari rakyatnya itu kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Termasuk ketika dia memanggil kita pun itu adalah sah-sah saja. Ikhlas enggak? Nah, tadi mengatakan Yesus sebagai Raja dan kita ini miliknya. Lah kita diambil, diminta, kau tidakmu adalah harus ikhlas dan siap. Nah, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia bukan raja yang semenang-menang, seenaknya begitu saja ya. Tetapi justru di balik kekuasaannya itu menjanjikan sebuah keselamatan yang kekal, yang abadi. Di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memahami tentang misteri kematian, kemudian tentang peran Yesus sebagai sumber keselamatan dalam hidup kita, dan siapakah diri kita dan siapakah Tuhan Yesus yang menjadi Raja atas diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini selalu mengingatkan kita sekalian untuk tetap memiliki sikap siap sedia kapanpun Tuhan itu datang. Kalau orang Jawa mengatakan eling lan waspada. Eling lan waspada, ingat dan waspada selalu dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, bahwa di satu sisi pasti dia itu akan datang, dan dia atau Tuhan itu punya waktu yang tepat kedatangannya. Tapi persoalannya adalah bagi kita sekalian, waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Tepatnya waktu Tuhan itu kapan, itu kita tidak tahu. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Tetapi bagi kita tidak tahu kapan waktu Tuhan itu yang tepat. Maka di dalam hal ini, kita hanya bisa melakukan satu hal, siap sedia, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan siap sedianya bagaimana? Bacaan kedua tadi sudah disebutkan. Hanya kita senantiasa memelihara mutu hidup sebagai orang beriman. Moralitas yang baik, etika yang baik, dan juga aktivitas rohani yang baik. Itu adalah sebagai kesiapsiagaan kita bila mana Tuhan itu memang benar-benar datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saat itu pasti